Assalamualaikum. Selamat sore, apa kabar semuanya? Terima kasih sudah hadir di Galeri Indonesia Kaya. Tepuk tangan buat kita semua dulu. Ada yang pernah lihat saya di TV nggak? Nggak punya TV yang ada di sini ya? Perkenalkan dulu, nama saya Muslim dan saya ini dari Madura. Oh, ada yang pernah tahu? Ada yang pernah ke Madura? Madura itu sekarang keren ya. Madura itu punya Suramadu. Suramadu ini adalah jembatan terpanjang di dunia. Proses pembuatannya dari tahun 90 baru selesai 2008. Karena apa? Besinya hilang terus. Di Suramadu ini pokoknya bautnya hilang, besinya hilang, kabelnya hilang. Gara-gara kasus pencurian besi Suramadu, pokoknya ada kasus kehilangan besi di dunia, itu pasti orang Madura yang disalahin. Di Jakarta ada rel kereta hilang, wah pasti ini orang Madura nih. Pesawat hilang di laut loh, pasti kamu yang nimbang nih katanya. Ini parah banget stigma. Makanya gara-gara ini film Transformer tahu nggak yang robot-robot itu nggak bisa syuting di Madura. Ini kalau di Amerika ada robot, dar orang-orang kabur. Kalau di Madura, dar robotnya yang kabur. Sini deh, tak timbang deh kamu deh gitu. Judulnya bukan Transformer, tapi jadi kutimbang kau dengan Bismillah. Orang Madura juga suka kesel kalau nonton Limbat. Tahu Limbat nggak? Dia itu kerjanya matah-matahin besi. Besi digigit, dipatahin ini. Bodoh Limbat itu menurut saya. Itu besi itu kayak nangis gitu, ya Allah, ya Allah, aduh. Madura tuh sama besi tuh ada chemistry gitu kan. Ya Allah, besi malah dibuang-buang, itu harusnya ditimbang gitu ya. Orang Madura itu saking kentalnya sama besi, ada kalau saking chemistry-nya deket, itu kalau kita lewat ini nih 10.500 ini. Kayak ada kedekatan hati gitu kan. Orang Madura itu juga terkenal jualan sate. Kayak sate itu bukan jadi jualan, tapi kayak jadi budaya Madura gitu. Kayak orang Madura pasti jual sate. Di FTV, di film, semuanya jadi tukang sate, men. Sadar gak? Sekali-kali jadi pengusaha gitu kan. Jualan sate gitu kan. Jadi gara-gara tayangan di TV itu membuat anggapan bahwa semua orang Madura itu jualan sate. Percuma, saya ini udah di TV manapun loh. Wes, berita kriminal yang nyolong besi tadi. Itu saya ini udah jadi stand up komedian, itu masih aja dianggap tukang sate. Ketemu orang, Mas dari mana Mas? Madura Pak. Oh, teh sate. Jual sate Mas. Bukan Pak, saya stand up komedian, menghibur orang. Oh, Mas menghibur pengunjung warung sate gitu. Enggak Pak, saya stand up di panggung gitu Pak. Oh, di warung sate Mas ada panggungnya ya. Jahat kalian semua ya. Tapi ngomong-ngomong soal kebudayaan ya, di Madura itu ada budaya yang mungkin nggak cuma di Madura aja, di seluruh Indonesia. Ini budaya ini kan kebiasaan biasa. Kebiasaan orang Madura itu suka pamer-pamer perhiasan. Apalagi kalau Lebaran, mungkin ibu-ibu di sini nggak ada ya, nggak salah lagi maksudnya ya. Di Madura itu suka pamer perhiasan, apalagi kalau Lebaran silaturahmi. Itu bukan ajang silaturahmi, ajang pamer emas. Yang kanannya pakai 5 ini, bos. Yang kiri 1 tapi isi 5. Ibu-ibu pakai jilbab, tapi kalungnya ditaruh di luar. Dikasih kuping tambahan. Biar bisa masang ini anting. Ini nih lebay, mereka tuh tujuannya pamer. Jadi kalau kita datang ke rumahnya, assalamualaikum ya, silakan mas, silakan. Mohon maaf lahir batin ya mas gitu. Salaman aja gini men. Pas sholat id sebelahan ya Allahu Akbar. Itu parah banget orang Madura. Ya. Pas rokaat terakhir nggak gini, dia gini tangannya. Dan ada juga kebiasaan, mungkin kebiasaan juga orang Indonesia.
Di Madura itu ya, kalau orang belum haji dan dijulukin abah, itu belum jadi orang Madura. Percuma pangkat tinggi kolonel jenderal kalau belum dipanggil abah, itu belum jadi orang Madura. Ini kan orang dipanggil Pak Haji atau abah, itu gara-gara naik haji kan. Nah, sedangkan di Islam kan ada 5 kan. Harusnya kan orang habis sholat dipanggil Pak Sholat harusnya. Pak Zakat gitu, Pak Zakat penghasilan gitu kan. Pak Badan Amil Zakat itu biar adil men. Tapi sini ada yang pernah lihat saya nggak? Serius nih? Serius nih? Semua TV nggak ada sayanya semua ya? Waduh, parah. Emang nontonnya di sini apa biasanya, bapak-bapak, ibu-ibu? Apa? Balfir ya? GGS? Aduh. Menurut saya sinetron di Indonesia ini membosankan ya, ya gitu-gitu aja lah. Dan biasanya kalau bulan puasa, semua sinetron tuh bernuansa religi, bener nggak? Jadi Cinta Fitri season Ramadan. Ada kan Cinta Fitri season Ramadan? Ini harusnya ada juga ganteng-ganteng bagi-bagi takjil gitu ya. Atau 7 manusia sahur on the road gitu ya. Jadi adegannya serigala di pinggir jalan. Cireng pak cireng gitu ya. Harus adil kan. Dan nggak cuma sinetron, harusnya kartun-kartun juga ada season Ramadan. Misalnya Doraemon season Ramadan. Oh, Suneo ngajar tadarusan gitu ya. Terus Nobita jadi alim, pas dia minta alat, Doraemon aku minta alat, Nobita meminta hanyalah kepada Allah gitu. Dan di sinetron Indonesia itu ada adegan yang menurut saya ini pasti ada di FTV nih. Ada ceritanya orang dari kampung ke Jakarta ditabrak mobil, nggak ditolong, malah diomelin. Dasar kamu orang kampung, pasti kamu sengaja menabrakkan diri ya, biar dapat duit. Ini takutnya kalian orang Jakarta itu berpikiran kayak gitu kalau ada kejadian tabrakan beneran gitu. Ada orang di jalan, dar, bagus juga aktingnya gitu. Gak ditolongin malah dikomenin men. Acara sekarang tuh banyak sinetron gak mendidik, apalagi acara setan-setanan. Waduh. Tuh acara uji nyali. Saya nggak ada masalah sama acara uji nyali. Cuma acara uji nyali ini kalau selesai presenternya ngomong gini, semoga pengalaman ini bermanfaat di kemudian hari. Buat apa pengalaman uji nyali gitu? Hah? Emang bisa buat lamar kerja gitu ya? Pas ditanya, Mas pengalaman Anda apa? Saya pernah dengar suara-suara Pak. Saya pernah lihat hantu Pak gitu. Tidak mungkin kan? Saya pernah lihat acara uji nyali itu live secara langsung. Pesertanya tuh cewek cakep pakai hot pen. Pendek segini nih. Teman saya bilang dia pakai hot pen karena dia penyanyi dangdut. Penyanyi dangdut ikut uji nyali. Saat uji nyali dem. Gerobak, asik. Gak takut ya kan? Parah. Kalau ngomong soal budaya lagi ya, menurut saya orang Indonesia ini adalah orang yang penuh sopan santun. Benar nggak? Ada sebuah budaya sih menurut saya di Indonesia ini, kalau kita nanya gaji itu dianggap tidak sopan, benar nggak? Kayak teman kita, bro gajimu berapa? Nggak sopan. Menurut saya nggak masalah, nanya gaji itu bukan tidak sopan, kecuali emang nanyanya nggak sopan. Teman kita duduk, hai orang miskin gitu, gajimu berapa gitu, itu baru nggak sopan Ben. Biasanya kita ngerasa tidak sopan karena kita malu, karena kita tahu teman kita itu gajinya kecil, jadi kita malu nanya gaji, bener nggak? Misalnya teman kita yang kerjanya itu ngelap plastik STNK, tahu nggak? STNK kan ada plastiknya, siapa tahu kan ada pekerjaan kayak gitu kan, siapa tahu kan? Gajinya kecil, gajinya itu cuma 100.000 per 7 tahun gitu. Pasti kita malu Ben. Beda sama teman kita yang gajinya gede. Kalau gajinya gede nggak ditanya malah pengen ditanyain dia.
Bro, udah makan? Udah bro. Gajiku berapa bro ya gitu. Nanya jalan, Pak, Kalibata mana Pak? Sana Pak. Gaji saya berapa Pak ya gitu. Orang sombong nih. Saya sih belum pernah bekerja di bidang maksudnya di institusi ya. Tapi kata teman saya, kalau kita kerja itu yang susah di wawancara kerja. Karena apa? Pada saat wawancara itu pertanyaan dan jawabannya itu menjebak. Kalau ditanya, Mas mau gaji berapa? 1 juta Pak. Waduh, nggak punya masa depan. Pengen gaji 1 juta, 10 juta Pak. Baru masuk minta gaji 10 juta. Mas punya pacar? Punya Pak. Aduh, kalau Mas punya pacar pasti pacaran terus ntar. Saya janji Pak, kalau saya diterima, saya akan putusin pacar saya. Aduh, sama pacar aja nggak setia, apalagi sama perusahaan gitu ya. Serba salah, men. Dan Indonesia ini kaya dengan makanan. Kalau khasnya Jakarta apa makanannya? Kalau di Madura itu rujak besi biasanya. Kalau di sini apa terkenalnya? Kue cubit green tea ya. Kerak telur ya. Di Jakarta ini saya pernah lihat tuh ada teh tari. Teh tari, kata orangnya enak. Oh Mas ini enak Mas. Oh pas saya minum nggak enak. Oh Mas nggak enak. Saya tarik lagi omongan saya gitu. Memang itu salah satu promosi orang, aneh-aneh promosi orang. Ada orang jualan es teh harga bersahabat, tapi harganya 15.000. Sahabat macam apa yang jual es teh 15.000 itu? Terus juga ada restoran itu, restoran yang konsep masakannya, konsep restorannya itu adalah kita suruh mancing ikan sendiri terus dimasak. Ini sebenarnya bukan konsep, ini restoran kurang pegawai mungkin ini. Kalau di Madura itu ada masakan yang terkenal namanya bebek sinjai. Bebek sinjai ini terkenal banget ya. Dan gara-gara bebek sinjai muncul orang persaingan bebek. Banyak banget orang yang jual bebek di sebelah bebek sinjai. Ini mungkin lama-lama antar di sebelah bebek sinjai ini ada orang jualan warung bukan bebek sinjai gitu. Sebelahnya masih bebek sinjai. Di pojok, apakah ini bebek sinjai gitu. Di sini banyak yang jilbaban ya wes. Keren juga ini jilbaban hijabers ya, komunitas hijabers ya. Sekarang tuh dulu zaman saya itu warna baju itu cuma ada merah, kuning, hijau. Sekarang ada merah marun, hijau Tosca, pink Fanta. Ini mbaknya ini coklat Mari Mas Cincau nih kayaknya. Macam-macam gitu zaman sekarang nih. Tapi saya yakin mbak-mbak yang jilbaban di sini nih pasti itu orang-orang yang religius, benar nggak Pak? Orang-orang jilbaban ini kalau pacaran aja itu pacarannya Islami. Boncengan naik motor dia bukan muhrim, nggak mau nyentuh, jauh-jauhan ini. Namanya itu goncengan syariah itu. Jadi yang cowok di speedometernya gini, yang cewek di belakangnya. Kalau pacaran syariah kayak gitu. Beda sama kalau pacaran cabe-cabean. Waduh. Boncengannya rapat banget ini. Sampai tembus gitu nih. Pernah lihat orang yang boncengannya lebay nggak? Yang motornya dimodif kayak gini lucu. Yang cowok nyetirnya gini nih, cuy. Yang cewek di belakang gini nih terus. Pas turun gini caranya. Parah banget. Dan di sini juga banyak ibu-ibu ya yang hadir ya. Kita tuh harus menghormatin ibu-ibu. Benar nggak? Setuju teman-teman? Kecuali ibu-ibu yang naik motor. Ibu-ibu naik motor nih pembunuh bayaran gitu, benar. Mereka tuh Zionis Israel. Ibu-ibu nih nggak tahu fungsi lampu sen. Ini kalau kita manusia pada umumnya ya, mencet lampu sen baru belok. Ibu-ibu nggak dipencet langsung belok, tes, hes. Kalau diklakson nggak minggir malah ketawa, tin tin tin. Rasakan itu. Oh, dan gitu aja dari saya teman-teman. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita panggilkan artis cilik kita.
Sudah pada tahu semua kan? Kita panggilkan Tukul. Joshua Suherman. Wah rame, tepuk tangan dulu buat teman saya, teman muslim. Wah penuh ya, tepuk tangan dulu buat kalian juga. Itu sebenarnya trik buat stand up comedian kalau mereka baru naik panggung dan mereka nervous ya. Suruh tepuk tangan. Jadi, tepuk tangan dulu buat kalian, tepuk tangan dulu buat Grand Indonesia. Apalah yang stand up saya kok tepuk tangannya buat Grand Indonesia. Itu hanya diingat, itu hanya dilakukan sama komik-komik yang cupu. Oke? Setuju ya? Setuju? Oke, tepuk tangan dulu buat kalian. Ini tuh sempit sih. Jaraknya deket banget, kalau nggak lucu ditimpuk ini. Wadah. Galeri Indonesia Kaya. Kenapa Indonesia kaya? Karena rajin menabung. Apa sih? Tadi sebelum naik panggung sambil nunggu di ruangan, gue buka YouTube dan gue melihat video Brian McKnight. Karena Brian McKnight akhir tahun akan ke Indonesia katanya. Brian McKnight yang One Last Cry. Tahu di sini lagunya? Tahu ya? Ngetop kan ya, penyanyi internasional. Tapi gue lihat viewers YouTube-nya luar biasa. 10 juta. Wih. Terus ada video lain yang gue klik, itu videonya Cita-Citata yang sakitnya tuh di sini. Viewersnya 56 juta. Jadi Brian McKnight 10 juta, Cita-Citata 56 juta. Kalau gue jadi Brian McKnight, mendingan gue pensiun nyanyi, pulang ke Indonesia, daftar Gojek. Ketahuan lebih jelas ya kan? Masa kalah sama penyanyi dangdut? Tapi ya itulah, ini salah satu budaya orang Indonesia juga saat ini. Di mana semuanya based on internet, semuanya dilihat berdasarkan internet. Kemarin ada YouTube fanfest, pokoknya semuanya berdasarkan internet. Termasuk juga Instagram. Kalau kalian tahu, siapa sih artis Indonesia yang followers Instagramnya banyak banget? Coba-coba. Siapa? Syahrini? Ya, Syahrini oke lah. Gue pernah lihat di Instagramnya Syahrini, dia foto pamer, lagi naik jet pribadi. Wah, gaya banget ya, naik jet pribadi dipamerin. Bukannya apa-apa, Syahrini ini kan orang Bogor. Bogor adalah kota yang banyak angkotnya. Agak nggak mungkin Syahrini nggak pernah naik angkot, pasti pernah dan sering malah mungkin. Ini gimana kalau kebiasaan lamanya dibawa sampai sekarang? Lagi naik jet pribadi yang enak, gedor-gedor. Kiri bang, wah ini gimana? Pesawatnya suruh kiri, aneh banget kan? Pesawatnya kiri beneran, taunya pilotnya orang Bogor juga. Aduh, tapi cewek-cewek jangan kayak Syahrini gitu ya. Maksudnya banyak orang yang nggak suka sama Syahrini. Walaupun gue pribadi nggak ada masalah sih. Cewek zaman sekarang tuh nyebelin. Ini nih kayak gini-gini nih, wah pasti banyak juga yang PHP sama cowok-cowok. Cewek zaman sekarang itu nggak mau diatur, maunya ngatur. Padahal dalam hidup ini kita harus mau diatur. Ya paling nggak sama tukang parkir, ya kan? Ya kalau, maksudnya gimana kalau nggak gitu? Misalnya gini, lo mau datang ke mall nih nyetir cewek, set gitu. Mas parkir, oke, terus diparkirin sama abang-abangnya. Ya, mundur, balas kanan, balas kanan, balas kanan. Ini kan ngatur ya kan? Lo mau nggak mau diatur? Keluar. Heh, abang tukang parkir, dasar cowok bisanya ngatur doang. Pokoknya aku yang ngatur, kamu masuk. Lah ini gimana? Akhirnya abang parkirnya yang masuk, lo yang parkirin. Mundur, balas kanan. Aku bilang balas kanan. Balas kanan. Ini iya kalau tukang parkirnya baik-baik. Iya nggak? Iya kalau tukang parkir baik-baik. Kalau maling, lo lagi parkirin mobil lo dibawa kabur, gimana coba? Terus mundur, balas kanan. Aku bilang balas kanan, terus dia kabur. Dasar cowok dikasih tau malah kabur, lemah. Nggak mungkin kan kayak gitu kan? Nyebelin. Mungkin cewek-cewek kayak gitu juga gara-gara apa? Gara-gara kebanyakan nonton sinetron. Ini juga budaya orang Indonesia, Cia. Ada hubungannya sama budaya. Tadi sebelum naik dipesanin, Joshua stand up-nya tentang budaya ya. Waduh, iya oke. Ini salah satu budaya orang Indonesia adalah nonton sinetron. Gue kasih tahu, industri sinetron di Indonesia kalau keadaannya masih kayak gini terus nggak akan lebih baik. This industry will not getting better, percaya sama gue. Karena apa? Men, gue kasih tahu ya, pemain sinetron zaman sekarang ini gajinya diturunin. Udah nggak sama lagi harganya, semuanya diturunin. Udah gitu, syutingnya dari pagi ketemu pagi. Bahkan ada yang 3 hari nggak pulang, mereka tidur mandi di lokasi syuting. Ini parah banget. Lo tau kenapa gue nggak main sinetron lagi sekarang? Nggak ada yang ngajak. Enggak. Mereka akhirnya nggak ngejaga gitu loh kualitasnya, nggak ngejaga. Kayak kualitasnya tuh parah. Pasti lo pernah lihat lah di sinetron ada satu tempat yang sering didatengin sama semua pemain sinetron. Namanya tempat biasa. Pernah dengar nggak? Misalnya adegannya gini, bro, parah geng sebelah mau nyerang kita, kumpulin anak-anak, malam ini gue tunggu di tempat biasa. Di mana? Kita kan nggak tahu tempat biasa ya. Nggak seolah-olah kayak kita tahu mereka bisa nongkrong di mana gitu loh. Kalau nongkrong di Jamban gimana coba kan? Iya aneh banget.
Sinetron tuh emang. Ada lagi apa? Ganteng-ganteng serigala. Waduh, adek gue yang cewek yang masih kecil doyan banget. Gue tanya, "Dek, kenapa sih emang suka nonton ganteng-ganteng serigala?" "Abisnya Aliandonya lucu." Aliando lucu katanya. Gue lihat lucuan juga Komeng. Ada aja Aliando lucu. Iya kan, Aliando tuh gak lucu men, serius. Ganteng iya, tapi dia gak lucu. Kalau dia lucu dia gak main ganteng-ganteng serigala, dia main ganteng-ganteng Sri Mulat. Iya. Jadi nih Aliando nih, vampir datang, set, bukannya pos malah, waduh, gimana nih? Tangan saya mana nih tangan saya nih? Nyari darah suci jadi kayak gitu ya kan? Jadi ganteng-ganteng Sri Mulat, bukan ganteng-ganteng serigala. Ada. Gitu jadinya. Aduh, gini amat. Kalau Muslim tadi dari Madura, gue nggak jauh dari kampungnya Muslim. Gue berasal dari Surabaya. Ada yang orang Surabaya di sini? Tepuk tangan yang orang Surabaya coba. Wah banyak. Keren, orang Surabaya itu keren. Dan gue selalu bangga dengan apapun budaya di kampung gue, Surabaya. Salah satunya, kalau dari kuliner itu ada yang namanya sambal Ibu Rudi. Nah, tahu nggak sambal Ibu Rudi? Tahu yang ngetop ya? Itu tuh buat yang belum tahu nih, sambal Ibu Rudi itu sebenarnya sambal biasa, sambal yang diulek sama ibu-ibu bersuamikan Pak Rudi, terus dijual laku gitu, dipasarkan seluruh Indonesia. Yang jadi pertanyaan gue, yang bikin kan ibu-ibu nih, namanya Bu Rudi. Yang bikin dia nih, yang tahu resepnya dia, skillnya di dia. Tapi kenapa dia harus pakai nama suaminya? Pasti itu ibu bukan Rudi lah, itu nama suaminya, gue yakin. Iya nggak? Padahal dalam rumah tangga itu ada yang namanya cekcok. Ada yang namanya berantem. Lah kalau misalnya lagi nggak akur, kan sambal tetap harus dijual ya kan? Misalnya gini nih, Pak Rudi sama Bu Rudi lagi berantem gara-gara Bu Rudi ngegepin Pak Rudi follow Instagram cabe-cabean misalnya. Kamu ini ngapain sih follow Instagram cabe-cabean? Emangnya cabe aku kurang pedas apa? Gitu. Ya nggak gitu. Terus mereka berantem cekcok. Kan sambal tetap harus dijual. Akhirnya apa? Bu Rudi ngulek sendirian di tempatnya. Ngulek sambal, ambil bete gitu. Terus ada ibu-ibu datang. "Wah Bu, itu sambal yang ngetop itu ya?" "Iya." Apa namanya?" "Namanya sambal Ibu..." Aduh, nama laki gue lagi. Anjir, nyesel gue pakai namanya. Kan gitu kan? Sambal Ibu Rudi namanya. "Ah iya, sambal Ibu Rudi, benar. Maaf, saya lupa." "Iya Bu, nggak apa-apa. Nama cowok kayak gitu emang nggak pantas diinget-inget." Nggak gitu. Lagian repot. Kalau misalnya mereka suatu hari pisah nih ya, Pak Rudi sama Bu Rudi pisah. Itu yang terjadi sama apa ayam goreng Suharti ya. Pisah kan akhirnya suami sama istrinya, tapi tetap pakai nama Suharti. Itu suaminya juga agak aneh tuh. Agak aneh juga sih. Tapi kalau Bu Rudi ini pisah gimana, kan harus ganti nama. Namanya sambal Ibu Rudi, pisah jadi harus ganti jadi sambal Ibu mantannya Rudi. Untungnya mereka nikah ya dulu ya. Kalau mereka dulu nggak boleh nikah karena beda agama, pasti berubah namanya jadi sambal Ibu minta kamu jauhi Rudi. Iya, ada yang apa coba ya kan? Makanya maksud gue pakai nama sendiri aja lah, itu budaya Be, itu. Dan orang Surabaya proud of it. Kita bangga, tepuk tangan dulu buat Ibu Rudi. Yang bikin kita lebih bangga lagi apa? Sambalnya ngetop, tapi kalian gak ada yang tahu muka Ibu Rudi gimana. Keren gak tuh? Misterius, men. Kita gak tahu muka Bu Rudi gimana, tapi sambalnya kita tahu, kita nyicipin. Gak apa-apa, menurut gue itu seniman. Seniman tuh gitu, karyanya lebih ngetop daripada sosoknya. Iya nggak? Emang harus kayak gitu. Itu namanya seniman. Jangan kayak Nasar. Nasar tuh kita semua tahu Nasar ya. Tapi karyanya apa? Nggak ada yang tahu kan? Ini beda banget. Beda level lah. Bu Rudi sama Nasar beda level. Walaupun mereka punya satu kesamaan ya. Sama-sama keibuan. Aduh. Iya keibuan. Dan kemarin Nasar akhirnya sama Musdalifah ketok palu, mereka resmi bercerai. Wah, kita turut prihatin juga. Kenapa gue selidikin kenapa mereka bercerai? Konon katanya mereka terlalu sering berantem di rumah. Mereka berantem menentukan siapa yang jadi ibu. Aku ibunya, aku. Nih aku nenek nih gitu. Nasar tapi yang ngomong, kan aneh. Aduh. Tepuk tangan dulu buat Nasar.
ya balik lagi ya, intinya industri sinetron tidak akan membaik. Tapi sebaliknya, industri film Indonesia justru lagi bagus-bagus ya. Sejak ada The Raid, ya kan? Sejak ada The Raid, industri film kita makin maju. Di sini, coba yang pernah nonton The Raid, gue boleh dengar tepuk tangannya nggak? The Raid 1, udah ya? Udah nonton ya? Itu melahirkan banyak bintang. Iko Uwais, Joe Taslim, Yayan Ruhian, ya nggak sih? Semuanya akhirnya main di Hollywood. Dan adegan yang paling keren dari Yayan Ruhian, jadi siapa namanya? Lupa gue. Mad Dog ya, jadi Mad Dog. Itu adegan yang paling keren kalian kalau pernah nonton yang ini nih. Jadi Joe Taslim lagi dalam satu ruangan gitu. Terus Mad Dog masuk bawa pistol. Terus hadap-hadapan, pistolnya ditaruh. Dia bilang gini, pakai tangan kosong biar lebih greget. Wih, keren. Mereka berantem. Keren. Kenapa keren? Karena dia tukang berantem. Abis itu lebih greget, berantem, keren. Ini nggak bakal kan kalau Mad Dog mantri sunat. Masuk nih bawa gunting sama pisau. Dilihat dulu sarungnya dibuka. Ditaruh gunting sama pisaunya. Pakai tangan kosong lebih greget, disobek. Aduh. Enggak banget ya makanya. Aduh. Ngomong-ngomong sunat ya. Yang belum sunat mana suaranya? Yang udah sunat boleh gue dengar tepuk tangannya? Dikit ya? Cie tumpul. Adek yang cewek kok tepuk tangan tadi waktu saya tanya udah sunat? Canda ya. Jadi gue sebel, gue sunat. Gue Kristen tapi gue sunat. Dan gue sebel ketika temen gue gak percaya kalau gue sunat. Sunat itu menyakitkan. Gue butuh pengorbanan besar untuk bisa disunat demi pride gue sebagai laki-laki. Tapi temen gue gak percaya. Malah bilang, gue sunat, bohong deh, masa lu sunat, lu kan bukan muslim kok sunat, lah emang kenapa? Ya nggak apa-apa ya nggak sih? Ya nggak apa-apa sih, tapi kan agama lo nggak nyuruh lo sunat, ya nggak apa-apa. Malah gue lebih keren, lo sunat karena disuruh agama, gue sunat karena hobi coy. Iya bener ya, aduh, gara-gara sunat saya lupa mau ngomong apa. Oh nggak apa-apa, ini ngomongin budaya, karena budaya orang Indonesia tuh pelupa. Jadi balik lagi tadi soal Surabaya. Tadi kita udah ngomongin sambal, dan gue sebagai orang Surabaya bangga banget sama apa sih? Sama sikap arek-arek Surabaya di masa perjuangan. Itu terkenal arek-arek Surabaya tuh berani, bondo nekat, ya kan? Makanya gue pakai bonek nih hari ini. Wih. Tepuk tangan dulu untuk Persib. Iya. Kalau kalian pernah dengar cerita perjuangan zaman dulu, anak-anak Surabaya itu menyobek bendera Belanda jadi bendera Indonesia. Pernah dengar? Pernah ya? Itu di Hotel Yamato di Surabaya. Jadi, bendera Belanda itu disobek jadi bendera Indonesia. Keren. Kenapa keren? Karena yang disobek bendera Belanda. Nggak susah ngerubah jadi bendera dari bendera Belanda jadi bendera Indonesia. Tinggal robek birunya doang, selesai. Keren kan? Misalnya gini nih. Mereka lagi jalan nih bawa bambu runcing. Wah itu bendera Belanda tuh. Ayo kita sobek, merdeka. Ayo merdeka. Manjat. Sobek ya. 1, 2, 3. Birunya sobek. Merdeka. Selesai. Keren. Ini nggak akan keren kalau yang sobek bendera Amerika. Tahu kan bendera Amerika? Merah putih. Biru ada bintang-bintangnya. Bakal aneh. Wah itu benderanya tuh. Ayo kita sobek. Ayo manjat. Wah sobek ya. Merdeka. 1, 2. Wah dari mana nih nyobeknya ya? Woi, sob. Gunting. Yang di bawah. Oh iya, gunting. Cari gunting sana cepetan. Cari gunting. Tukang fotokopi sana ya. Gunting. Bentar ya, lagi cariin gunting sama anak-anak. Oke, sip ya. Tungguin lama. Anak-anak lagi pada nyariin gunting. Oh iya. Anak-anak bentar lagi juga balik kok. Iya. Anak-anak udah gede ya Mas? Iya. Apa sih ini? Anak-anak udah gede. Jelas. Gue kemarin pulang dari Surabaya sekitar 1 bulan lalu. Itu persis di mana hari terakhir Bu Risma, wali kota Surabaya, menjabat. Jujur gue agak sedih karena dia salah satu wali kota yang favorit ya menurut gue ya. Dia tuh cinta banget sama taman-taman di Surabaya. Jadi waktu itu ada satu taman di Surabaya yang dipakai event dan tamannya berantakan setelah event. Dia marah-marah.
Pas gue baca beritanya ternyata taman yang dirusak tuh taman kanak-kanak ya. Jadi, Dek, ayo Dek ngerokok Dek. Rusak ini ntar anak-anak. Rusak. Taman kanak-kanak pantesan. Jangan diajarin ngerokok. Kalau cimeng nggak apa-apa. Enggak gitu. Ini galeri Indonesia kaya loh. Nggak boleh materi yang sembarangan. Harus materi yang cerdas mendidik. Nah, balik lagi nih kita ngomongin soal, tadi kita udah bahas soal bendera. Bendera itu berarti soal bangsa. Bangsa yang gontok-gontokan sama Indonesia mulu. Sebutin satu, siapa? Malaysia. Padahal gue nggak tahu masalahnya apa. Ya kadang-kadang gue gedek sih. Kayak, tau gak sih teman-teman gue yang orang Malaysia itu suka bilang gini, Jo, orang-orang Malaysia ke Indonesia jadi artis. Orang Indonesia ke Malaysia jadi TKI. Gue denger kayak gitu, gue sedih asli. Gue kayak, kok bener gitu yang diomongin gitu. Maksud gue gue gak bisa ngebantah gitu. Kenapa harus sesedih itu sih faktanya. Bener, memang mereka dari Malaysia ke Indonesia jadi artis. Ada siapa aja? Ada Ashraf Sinclair, ya kan? Suaminya BCL. Ada Miller, Upin Ipin, Bobo Boy. Banyak lah. Semuanya jadi artis di Indonesia. Tapi Ashraf Sinclair ini pengecualian. Ashraf Sinclair ini pengecualian. Gue kagum sama orangnya, sama dia. Karena menurut gue dia menghargai proses. Dia tahu maksudnya dari belajar, menunggu, kesabaran itu ada buahnya. Lo kalau perhatiin Ashraf beberapa tahun lalu waktu awal nikah sama BCL tinggal di Indonesia, dia datang bukan sebagai aktor. Dia nggak punya skill keaktoran, tapi dia menghargai proses. Lihat sekarang dia jadi aktor besar, ya kan? Itu semua karena apa? Karena dia nikah sama BCL. Kalau nggak nikah sama BCL juga nggak jadi apa-apa. Gitu. Udahlah menurut gue sama Malaysia udahlah. Maksudnya ya tetanggaan lah. Nggak usah ceng-cengan. Kita nggak usah ngecengin Malaysia. Malaysia juga nggak usah ngecengin kita. Dia punya apa? Punya sirkuit yang jadi tuan rumah MotoGP. Ya udahlah kita tahun depan ya kalau nggak salah ya. Tuan rumah MotoGP juga. Ya udahlah adil gitu loh. Ini ngomongin sirkuit berarti ngomongin balapan. Dan budaya orang Indonesia itu kalau nggak nonton bola, nonton balapan. Nggak tahu kenapa, dua itu jadi olahraga paling favorit di Indonesia. Bener gak sih? Kalau misalnya balapan tuh ada pembalap Indonesia yang berprestasi, Rio Haryanto misalnya. Dia digadang-gadang akan masuk ke F1 beberapa tahun lagi. Gue seneng, tapi masalahnya adalah seingat gue, Rio Haryanto ini sponsornya Pertamina. Dan lo tahu F1 tuh balapan yang ketat. Ya kan, masuk pit stop nggak boleh lama-lama. Lah kalau misalnya sponsor Pertamina gimana coba? Set, masuk, isi bensin. Dimulai dari nol ya Mas Rio. Kelamaan. Isi bensin lama. Ada lagi Sen Gelael. Ada yang tahu Sen Gelael di sini? Sen Gelael balapan juara. Nama timnya, ini gue nggak bohong, sumpah. Nama timnya tim jagonya ayam. Tim jagonya ayam. Ya karena emang dia masih keluarga sama pemilik fast food itu. Tapi iya, fast food itu inisialnya KFC ya. Inisial, gue gak nyebutin merek. Iya, ini lebih parah lagi pasti ya. Kalau Pertamina mungkin isi bensin cuma ditanya dimulai dari nol. Kalau dia mau isi bensin, gak sekalian sama CD Smash-nya kakak. Lama, astaga. Lo percaya gak sih bahwa toilet itu termasuk bagian dari budaya? Kesikap manusia di dalam toilet itu jadi budaya. Karena setiap negara tuh punya trik yang berbeda-beda. Kalau lo ke negara-negara Eropa dan lo pup di sana, lo akan pusing kalau nggak bawa air. Karena kita biasa ceboknya pakai air. Mereka cuma pakai tisu. Gue lupa waktu itu asli lagi di London, gue lupa bawa air dan ternyata terpaksa harus coba pakai tisu. Itu ngilu. Itu setelah melakukan itu, gue keluar kamar mandi, itu berasa bunyi ngik ngok ngik. Benci gue sebenarnya, tapi ya udah nggak ada gimana gak sih? Toilet tuh beda-beda. Orang Indonesia terbiasa pakai air, ya kan? Orang bule terbiasa pakai tisu doang. Ada juga yang pakai air pun beda-beda. Ada yang pakai shower yang di klosetnya langsung, ada yang harus pakai gayung. Caranya juga beda-beda. Ada yang bisanya cuma pas duduk, ada yang bisanya harus jongkok, ada yang kayang. Susah ya. Ada yang sikap lilin. Iya beda-beda bener. Masalah toilet ini masalah yang pelik sebenarnya, harus dibahas di PBB ini menurut gue. Karena semua bangsa tuh beda-beda. Iya. Kayak kemarin gue
habis syuting iklan Nutrisari di Bangkok. Di toiletnya, toilet di mall, atau di Indonesia udah ada apa belum? Tapi di toiletnya itu canggih, toilet biasa, toilet duduk biasa, tapi di sini banyak tombol. Pernah tau nggak kayak gitu? Ada ya. Jadi kalau lo masuk tuh, ini duduk biasa, sini ada tombol-tombolnya nih, macem-macem. Pas gue masuk kan bingung ya, buset, boker bisa WhatsAppan nih kayaknya. Wah enak ya, gue coba duduk, wih canggih, berasa boker di pangku Transformers. Banyak tombol. Pas gue kulik macem-macem tombolnya, canggih banget. Dia bisa ngatur suhu dudukannya. Kadang kan toilet suka dingin ya, kalau kita duduk kayak ya ada gitu. Ya ada gitu. Nah itu tuh bisa diatur jadi nggak dingin, anget, serius. Jadi anget gitu. Bisa juga suhu airnya, air buat cebok itu diatur suhunya. Beneran? Ini nggak bercanda, gue serius. Serius, bener. Tanya yang udah pernah keluar negeri. Lo jauh ke Parung sih? Nggak ada di Parung, nggak ada. Serius, bisa diatur. Jadi lo mau pakai air dingin, ya kan? Biar beku kali. Atau mau pakai air anget, biar bisa dinikmati, itu bisa diatur. Arah tembakan airnya bisa diatur. Lo mau agak ke bagian atas, mau nyerempet, atau mau to the point, bisa diatur. Canggih nggak tuh? Bahkan kekuatan tekanan semprotannya bisa lo atur. Jadi kalau keluarnya benda cair, lo agak kencengan dikit tekanannya gitu. Tapi kalau benda padat yang bunyinya plung, ya lo nggak perlu kencang-kencang gitu. Bisa diatur, bisa pelan, bisa kencang, bisa kencang. Gue kan penasaran ya. Gue coba yang paling pelan, nggak berasa. Gue coba yang paling kencang, maksimal, kencang banget. Rasanya tuh lo dicebokin pakai water cannon. Beneran, kayak pakai water cannon. Pantat gue bersih enggak, malah tertib. Gue Jasa Sarma, terima kasih, kalian keren sekali. Ya, kita panggil ini dia Muslim. Tepuk tangan sekali lagi buat Muslim. Muslim mau ngelawak 15 menit lagi, silakan. Oh enggak ya? Mic-nya mana? Udah nih. Kalian emang lagi jalan-jalan mampir ke sini atau sengaja datang untuk event ini? Sengaja. Keren sekali. Terima kasih ya. Tepuk tangan buat kalian. Muslim ini adalah finalis dari Suci 3 ya, salah satu kompetisi stand up yang diadakan oleh Kompas TV. Tepuk tangan buat Muslim lagi. Dan saya baru pertama kali ke Green Indonesia ya. Iya, dia baru pertama kali ke GI. Prestasi. Dia nyasar tadi. Saya nyari parkir mobil susah tadi. Soalnya bawa motor saya. Jadi sorry buat cewek-cewek ya, Muslim udah punya pacar, jadi nggak bisa. Kalau ini mungkin lihat lucu, ganteng, blow on gitu kan. Idaman kalian banget. Beda sama gue. Kalau gue jomblo. Jadi kalau kalian jomblo juga, ya mungkin abis ini bisa velve bareng di Blitz. Katanya lagi deket sama artis. Oh iya betul. Nasar kan tadi? Waduh. Bukan ya? Sorry ya, gue jomblo bukan karena nggak laku. Ya, karena... Gue jomblo karena lagi pengen sendiri. Mantan gue yang pengen gue sendiri, makanya diputusin. Gue mah enggak. Wah luar biasa ya. Ya, kita ucapkan sekali lagi terima kasih buat yang hadir di sini. Ya, terima kasih juga buat Galeri Indonesia Kaya. Semoga kita bisa bertemu lagi. Salam tuh. Marilah kita berdoa menurut agama minoritas. Iya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih atas kehadiran Anda di Auditorium Galeri Indonesia Kaya. Sampai jumpa di pertunjukan kami selanjutnya. Cinta budaya, cinta Indonesia.